Belajar bahasa tuh memang belajar yang nggak pernah berhenti gitu pada akhirnya. Terus belajar jadi walaupun IELTS tinggi, mau dia udah belajar di luar negeri kayak ya pada akhirnya juga buka lagi Google, buka lagi kamus. Assalamualaikum Jalal. Salam. Hai, apa kabarnya? Gimana nih kira-kira persiapan untuk pergi ke Yale University? Baik, alhamdulillah. Ngezi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan experience Jalal yang diterima di Yale University. Bagaimana nanti kita akan dengar tips and trick, kemudian obstacle yang dilalui. Nah, nanti kita akan langsung dengar dari Mas Jalal atau Kang Jalal gitu kalau saya ya manggilnya ya, karena pernah lama di Sunda juga Betul. ya. Oke, mungkin Kang Jalal aja ya. Hmm. Kang Jalal yang pertama nih, eh, kan udah diterima di Yale University ya. Itu tuh dengan cara apa ya? Ikut program apa gitu kira-kira? Oke. Makasih pertanyaannya Zee. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin baru aja pengumuman kelulusan ke Yale University. Tapi ini cukup beda dengan program-program lain. Kalau orang kira kan mungkin kalau studi ke luar negeri itu kan yang lewat S1, S2, Iya atau benar. S3. Kalau ini dari program pemerintah, program MBKM atau mereka belajar kampus mereka yaitu ISMA atau Indonesia International Students Mobility Awards. Kurang lebih artinya itu program pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu. Oh, Asia Ya, Asia sih. jadi programnya dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester gitu deh. Hmm. Itu sih kurang lebih. Itu nama programnya apa? ISMA tadi. ISMA, ISMA. ISMA. Itu apakah untuk angkatan tertentu atau bagaimana? Ya, untuk angkatan tertentu sebetulnya, yaitu untuk mahasiswa tahun kedua dan tahun ketiga. Oh, Nah, jadi yang tahun pertama sama tahun keempat udah nggak bisa ikut lagi gitu. Dan hanya untuk S1 sih. oke, memang ada ketentuan yang angkatannya ya. Betul. Oke, mungkin kira-kira ada motivasi tertentu nggak untuk mengikuti program ini sampai ya bisa lolos ke Yale University ini begitu? Kalau aku kira kalau misalnya motivasi jadi tujuan yang tiba-tiba tercapai itu sebenarnya nggak juga gitu. Mm-mm. Karena motivasi untuk keluar negeri itu sebenarnya udah tertanam lumayan, lumayan lama lah dari kecil. Oh, Orang tua itu mendorong kalau apa ya, belajar itu jangan tanggung. betul. Nah, jangan di rumah sendiri gitu, nanti mestinya pergi keluar cari pengalaman yang banyak, pengetahuan yang banyak, supaya nanti kalau pulang udah banyak pandangan-pandangan baru gitu. Mm-hmm. Dan itu dari kecil tumbuh dengan narasi yang begitu, dan terus sampai besar dan sampai sekarang alhamdulillah gitu. Jadi dan kebetulan karena S1-nya di dalam negeri, jadi kepikirannya ya udah mungkin mungkin kesempatan S2 lah kali untuk studi ke luar negeri gitu Ya. kan. Tapi ternyata waktu masuk ke S1 dan sekarang ada program ini, dan tiba-tiba ya, kayak tertarik aja gitu. Oh, ternyata bisa loh, ada loh cara untuk ke luar negeri dengan tentu dengan beasiswa ya. Maksudnya Ya. kan kita bukan termasuk yang menengah ke atas gitu lah, yang bisa bebas untuk luar negeri dengan biaya sendiri gitu. Tapi karena punya program beasiswa, dan aku rasa itu kayak ya udah, ini momen yang bagus banget untuk dicoba gitu, Mm-mm. diusahakan. Kalau gitu berarti sejak kuliah tahun pertama, berarti dari semester 1, semester 2 dan seterusnya itu udah mulai pelan-pelan persiapan lah. Itu sih aku kira motivasi yang aku kejar gitu. Oh, berarti selain dari keinginan serta ada mau tambah experience di luar, itu yang memang udah ada support dari orang tua ya begitu Alhamdulillah dari ya. dulu gitu. Alhamdulillah sih bagus bagus banget. Dan kira-kira nih ketika mengikuti program ini tentunya kan banyak sekali persyaratan atau requirement ya yang harus dilengkapi gitu. Nah, jalan apa nih kesulitannya atau ada obstacle apa nih dalam step ini dalam pengalaman ini gitu. Oke. Secara administratif sebenarnya yang paling penting tuh 3 syarat utamanya. Yang pertama itu transkrip akademik. Ya. Transkrip akademik kan mungkin teman-teman ya, pengalaman belajar aja selama kuliah begitu, IPK-nya, matkulnya apakah ada yang C atau B dan Ya. seterusnya dan seterusnya. Itu menurutku penting, yang memang harus dipersiapkan dari awal-awal supaya nggak Ah, anjlok di awal gitu. Kedua, soal sertifikat bahasa Inggris. Kebetulan program ISMA itu hanya membuka untuk 3 sertifikat bahasa Inggris untuk sarjana ya. hmm, Jadi ada TOEFL, itu pun TOEFL IBT, IELTS, dan juga Duolingo English Test. Khusus untuk vokasi sebenarnya ada tambahan, yaitu TOEIC. TOEIC itu kurang lebih ya TOEFL yang untuk vokasi gitu ya, untuk yang hmm. praktisi kerja gitu. Tapi ya
kurang lebih ada 3 tadi, ada TOEFL IBT, IELTS, dan Duolingo. Dan aku rasa ini yang paling penting diantaranya adalah beban untuk mengaksesnya, karena kan butuh biaya yang lumayan tinggi. Lumayan banget ya. Lumayan, kalau IELTS tuh misalnya 3 jutaan dan Sampai 3 ya 3 juta, sekarang ya. 3 juta. Dan paling murah ya Duolingo English Test. Terakhir waktu itu 700-an, cuman sekarang kayaknya udah 800-an Naik. ke atas. Ya, Naik, kemarin naik. aku coba sekitar 876 ya, 800. kalau nggak salah ya. Oh, ya sekitar segitulah, Lumayan mahal. 800-an. Dan itu sertifikat bahasa Inggris itu secara finansial itu membutuhkan dana, dan juga ya tentu butuh persiapan kan. Walaupun teman-teman merasa kurang di bagian section yang mana, kan nanti kan ada pembagiannya, ada yang speaking, reading, writing, dan seterusnya, itu harus dipersiapkan juga. Dan yang paling penting ketiga adalah, kalau untuk berkas konteksnya adalah esai. Jadi kalau di ISMA sendiri itu ada 4 esai yang dibutuhkan, dan masing-masing itu kurang lebih ya, aku lupa spesifiknya, cuman kurang lebih katakanlah 250 sampai 350 kata. Ya. Dan ya udah, itu harus dipersiapkan dengan matang. Dan tentunya kan nanti esai-esai itu kan mencerminkan pengalaman selama di kuliah. Betul. Dan tentu pengalaman itu nggak bisa dipersiapkan sebelum 2 bulan kan tentunya. Tentu dari awal kuliah tahun pertama tuh udah ada katakanlah organisasi, kepanitiaan, project sama dosen dan seterusnya, dan itu menjadi akumulasi nanti di akhir gitu, di esai. Dan itu sih yang paling penting. Jadi esai kan nggak mungkin kita mengarang pengalaman siapa dan kita masukkan ke esai sendiri kan. Tentunya cerminan selama kita kuliah tuh ngapain aja tuh nanti dimasukkan ke esai gitu. Dan itu menurutku yang paling penting di antara 3 tadi sih. Oh, baik. Berarti belum tentu juga ya kalau skor kita tinggi gitu, tapi kita pengalamannya minim bahkan nggak ada, ya tidak menentukan kita lolos atau enggaknya, begitu ya. Betul. Dan apakah kira-kira ada minimum skor dari sertifikat bahasa Inggris gitu, atau mungkin untuk TOEFL gitu, atau Duolingo gitu, kira-kira ada minimumnya nggak? Sejujur kalau ada ya, dia itu kalau ISMA. Oh iya, itu apakah dipukul rata atau emang setiap univ beda-beda tuh? Jadi kalau untuk syarat sertifikat bahasa Inggris itu harus melihat katakanlah 2 tolak ukur ya. 2 parameter. Pertama itu ISMA-nya, kedua kampusnya. Kalau ISMA sendiri tuh mungkin punya syaratnya yang dipukul rata gitu. Misalnya kalau IELTS tuh minimal 6, Duolingo minimal 100. Tapi ada juga kasusnya yang kampusnya itu yang syaratnya lebih rendah dari itu. Iya. Tapi kan sebaliknya juga ada yang lebih tinggi dari itu. Misalnya kebetulan kalau saya di Yale University itu yang dari ISMA tadi IELTS minimal 6 itu jadi minimal 7 kalau di Yale. Nah itu kan naik 1.0 gitu kan, yang lumayan tinggi. Beberapa kampus lain juga sama kasusnya. Ada yang dari ISMA mensyaratkan Duolingo misalnya 100, tapi dari kampus tujuan tuh minimal 120 katakanlah, atau 115. Dan section tertentu minimal skornya nggak boleh kurang dari ini, dan seterusnya. Dan itu yang harus diperhatikan sih. Jadi sebelum milih kampus juga harus siap dengan konsekuensinya untuk punya skor sekian jumlahnya gitu. Berarti benar-benar ya strateginya juga harus kita pikirin dari jauh-jauh hari ya. Betul. Apakah kita memang mementingkan atau mengincar kampusnya atau bagaimana, yaitu strateginya seperti itulah kurang lebih ya. Nah mungkin buat teman-teman nih yang multi-centric, mungkin Kang Jalal bisa kasih gitu dari pribadi Kang Jalal sendiri gitu, bisa mungkin. Oke. Sebenarnya kalau bicara motivasi sebenarnya udah banyak yang ngasih. Berhubung ISMA ini kan program yang udah cukup, ya masih muda tapi cukup lama lah berjalannya, kan udah 3 tahun, dari tahun 2021, dan udah banyak awardee yang lahir dari situ gitu. Udah banyak yang lahir, udah banyak yang jadi content creator, jadi motivator lah katakanlah, yang udah banyak ngasih banget motivasi dan tips trik. Dan lagi-lagi kan, tapi kalau aku boleh katakan ya, tips trik itu kan subjektif. Benar. Jadi pengalaman orang bisa beda-beda. Ada yang katakanlah penerima beasiswa ini tuh yang di kampus yang enak, berangkatnya masih lama, persiapannya butuh waktu yang ya bisa matang lah atau persiapannya. Tapi ada juga yang berangkatnya buru-buru, maksudnya gak enak aja gitu di awalnya, dan ya itu subjektif aja. Cuma kalau untuk ikut ke programnya, aku sendiri sebenarnya punya 3 yang aku jadikan dorongan pribadi gitu. Kalau untuk yang pertama tentunya tanyakan dulu lah di teman-teman sebenarnya, apakah hanya untuk mau beasiswa itu, apakah mau exposure-nya yang internasional, yang global gitu. Yang dicari programnya,
atau pengen fokus ke negara tujuannya, atau fokus ke kampusnya. Kalau yang dicari adalah ISMA, ya udah sebetulnya kasusnya ya negara manapun, kampus manapun, ya udah yang penting ikut dan dapat uh, gelar penerima begitu kan, penerima beasiswa. Jadi nggak permasalahkan apapun. Kalau memang dicarinya programnya aja, sebatas programnya. Tapi kalau memang nyarinya fokus ke negara tujuan tertentu, ya tentunya riset lah dari sekarang, negara ini nih apa aja kampusnya, kemudian negara ini fokus studinya atau misalkan apa ya, bidang keunggulannya di mana. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Ya iseng-iseng aja sih sebetulnya gitu kan. Dan yang ketiga ya kampusnya. Kalau emang pengen kampus ini, ya tentulah harus dilihat mata kuliah yang ditawarkan apa aja. Terus barangkali ada profesor yang di situ bidangnya, minatnya tertarik bagi teman-teman gitu kan, ya itu bisa didalemin gitu. Dan itu jadi bahan yang apa ya, bisa dimasukkan ke esai, bisa buat dibicarain di wawancara, dan aku rasa itu bakal menguntungkan banget. Toh kalaupun memang ini belum rezekinya misalnya kan, seenggaknya udah dapat referensi yang penting lah. Bahwa kita tuh udah pernah loh nyari satu kampus, nyari satu negara, atau nyari program yang itu ya kita nggak tahu hasil akhirnya gimana pada akhirnya, tapi seenggaknya udah dapat gambaran kalau oh ternyata gambaran mekanisme belajar di luar negeri itu kayak gini loh bentuknya, dan seterusnya gitu. Itu untuk pertama sih. Jadi cari atau tentukan dulu motivasinya apa yang mau dicari gitu. Terus yang kedua, um, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya bukan hanya untuk yang apa ya, yang mungkin ngerasa masih banyak yang improve dan sebagainya. Aku ketemu banyak banget orang yang dia tuh udah mengaku dia bisa bahasa Inggris, dia TOEFL-nya tinggi lah, IELTS-nya 8 misalnya kan. Tapi hari-hari ya dia kalau nggak tahu ya buka Google pada akhirnya gitu kan, lihat Google, lihat definisi katanya, oh ini tuh sebenarnya katanya apa sih maksudnya. Kadang misalkan teman-teman udah apa ya, ngelihat arti misalnya bahasa Inggris kan apa ya, memberi misalkan, ada banyak tuh pilihan-pilihannya. Kan itu kan tentu dalam konteks-konteksnya beda-beda kan. Betul banget. Nah itu tuh, itu yang bisa digunakan nanti waktu sertifikat bahasa, waktu mau tes bahasa Inggris misalnya kan, oh ini harus paham konteksnya gimana dan seterusnya. Dan itu meskipun orang yang mengaku dia udah bisa bahasa Inggris, ya harus belajar lagi pada akhirnya gitu, mengembangkan kemampuannya. Yang kalau salah satu influencer yang saya kenal itu teman-teman, yang berpengaruh itu, bahwa pelajar bahasa itu memang belajar yang nggak pernah berhenti gitu pada akhirnya, terus belajar. Jadi walaupun IELTS tinggi, mau dia udah belajar di luar negeri, kayak ya pada akhirnya juga buka lagi Google, buka lagi kamus. Betul, karena kan bisa jadi ada perubahan gitu ya. Betul. Seiring berkembangnya zaman gitu kan. Karena bahasa itu mencakup, atau bahasa itu kan merupakan alat untuk komunikasi, jadi ada aja yang baru gitu tiap hari bahkan ya. Betul. Dan ya jadi apa ya, terus belajar lah intinya kan. Jadi intinya di semangat pembelajarnya gitu, walaupun bahasa Inggris sudah bosan kan, udah berapa tahun belajar bahasanya, tapi pada akhirnya juga ya butuh untuk di refresh lah kan. Terus yang ketiga adalah cari pengalamannya sih ya. Tadi kan mungkin nggak cuma untuk program ini sebenarnya sih, untuk program apapun lah, baik itu beasiswa maupun yang non beasiswa, apapun, bahkan kerja kayaknya sekalipun, itu memperbanyak pengalaman. Jadi kalau aku coba untuk ngerangkumnya itu ya jangan lempeng-lempeng aja gitu, jangan lempeng-lempeng aja. Mungkin kita ngerasa kayak oh udah biasa aja nih hidup ngalir, ya nggak ada masalah-masalah yang berarti lah gitu kan. Tapi nanti di ujung kita nggak tahu nih, kita nggak pernah tahu besoknya terjadi apa, kita nggak pernah tahu apakah nanti kita akan tetap baik-baik aja kayak gini atau gimana, kan nggak tahu. Jadi cari pengalaman tuh penting menurutku. Anggaplah misalnya program beasiswa jadi tujuan akhir katakanlah ya, walaupun aku ngerasa ini bukan tujuan gitu, ini ya udah, ini langkah aja untuk langkah berikutnya lah gitu. Ya. Proses. Katakanlah ISMA ini tujuan akhir, ya nggak mungkin dong kita langkah-langkah kecil yang di awal ini nggak diperhitungkan kan. Kalau katanya Ratu Elizabeth II dari Inggris tuh, langkah-langkah kecil, perubahan-perubahan yang besar itu terjadi bukan karena lompatan yang jauh-jauh gitu, tapi ya karena pijakan-pijakan kecil di awal gitu, pijakan-pijakan kecil.
dan itu berpengaruh pada akhirnya gitu. Ya. Dan aku rasa 3 itu sih yang mungkin harus diperhatikan sama semua orang gitu, apapun Ya, programnya, termasuk untuk intinya juga ISMA. kita harus detail ya terhadap sesuatu apapun, jangan meremehkan gitu. Betul. Walaupun itu kecil gitu kan. Karena juga kita harus fokus dan serius kalau mengikuti program kah ataupun ya kegiatan-kegiatan lainnya, karena kan itu impactnya ke diri kita sendiri ya, apakah kita akan menerimanya dengan hasil bagus atau biasa aja atau bahkan nothing gitu kan. Betul. Karena kita percuma misalkan kita udah usaha segala macam tapi tidak dengan serius, ya hasilnya ya mending gak usah dari awal gitu Betul. kan. Nah, oke, mungkin terakhir ya lah closing statement buat teman-teman yang nonton nih. Apa ya, sebetulnya yang harus diingat dari awal itu yang tadi ya, jadi kalau ISMA itu oke lah hanya satu program, Ya, hanya ya gimana? dia hanya salah satu program dari berbagai macam program yang lain gitu. Jadi yang harus diperhatikan jangan bergantung lah, jangan bergantung, karena nanti kalau misalnya kita nggak tahu pada akhirnya apakah nanti hasilnya baik sesuai harapan atau enggak. Yang jelas jadikan ini motivasi untuk gerak gitu. Kalau aku pribadi ngelihatnya ini tuh sebenarnya hasil dari berbagai kegagalan yang terjadi di dulu gitu. Karena kan apa ya, ISMA ini bukan hasil yang diperoleh dalam sekejap mata gitu. Benar. Sebelumnya ada kegagalan-kegagalan, gagal ikut program pertukaran dari kampus, gagal di berbagai lomba internasional, nasional, gagal-gagal yang lain lah. Jadi jangan takut gagal kan, karena nanti gagal itu kan sebenarnya sifat dari inovasi ya. Kita kan mau berinovasi nih, tiap hari kita mau hal yang baru dong tentu untuk pengembangan diri. Dan kalau kita pengen inovasi tapi kita malah menutup diri untuk gagal tuh justru nggak inovasi gitu, nggak inovatif gitu. Jadi berikanlah hak diri kita untuk gagal, dan kalau aku bilang sih jangan banyak berharap gitu. Karena memang apa ya, jujur untuk ISMA itu sendiri dari sekitar 7 ribuan orang pendaftar, ya hanya 1.500-an, dan dia hanya salah satu program dari berbagai program-program lain yang juga menawarkan kemudahan bagi orang-orang gitu. Itu bukan berarti itu jadi poin untuk merendahkan semangat juga gitu. Jadikan ini tetap semangat dan perhatikan langkah-langkahnya gitu, apa yang harus dicapai dulu, apakah sertifikat bahasa Inggris, mempertahankan IPK di transkrip akademik, atau mungkin pelan-pelan memperbagus CV misalnya kegiatan apapun yang pada akhirnya nanti berdampak di SI kita. Dan itu menurutku penting sih untuk dipersiapkan untuk ISMA atau untuk apapun yang lain, itu bermanfaat pada akhirnya gitu. Oke. Ya, jadinya intinya kita terus berproses gitu, jangan pernah takut gagal. Dan tadi kita sudah dengar juga ya dari awal, dari motivasinya, kemudian obstacles yang dilalui, sampai trik and tips, dan tadi ditambah dengan closing statement. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut nih yang mau ikuti ISMA, terus aja coba, karena kita nggak tahu nih sampai di mana kan hasilnya. Dan apakah tadi sempat Kang Jala sampaikan, apakah ISMA ini menjadi uh, lompatan terakhir gitu ya kira-kira ya, atau memang ini baru awal dari perjalanan kita gitu. Oke Kang Jalal, makasih banget ya udah mau join gitu, udah mau ngobrol-ngobrol lah di sinilah ya. Mudah-mudahan di sana Kang Jalal sehat-sehat terus gitu kan, kembali juga dengan selamat, berangkat dengan selamat, dan membawa berkah serta membawa pengalaman yang nantinya akan diceritakan ke adik-adik kelasnya yang lainnya begitu ya. Sama-sama. Oke, makasih ya Kang Jalal ya. Masih kembali. Yuk, mantap.